tanggal 9 sampai dengan 10 Maret. Baik, teman. Saat ini kita sedang mendengarkan bersama-sama pertimbangan dari putusan MK dari gugat Pilpres 2024 ya. Dan tentu pada kesempatan kali ini kita masih bisa mendengarkan bersama-sama, kita seksama bahwa ada rekomendasi-rekomendasi dari Bawaslu dan KPU yang dinilai dari Mahkamah Konstitusi masih harus benar-benar menjadi penentu pada putusan kali ini, teman. Tentu kita bergeser atas apa yang beberapa kali dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, atas apa yang disampaikan oleh para saksi-saksi dari 01 dan 03 di pekan lalu, teman. Tentu ini bisa jadikan bahwa bisa jadi 02 ini bila memang nanti diputuskan bahwa apa yang digugat oleh 01 dan 03 ini ditolak, maka tentu bisa saja pembentukan kabinet 02 atau Prabowo dan Gibran ini memang benar-benar harus diperhitungkan. Di sebuah artikel disebutnya dari CNN Indonesia, teman, bahwa ada siasat koalisi gemuk untuk memuluskan roda pemerintahan Prabowo. Di sebuah tulisan ini disampaikan bahwa isu pembentukan kabinet mulai muncul pasca KPU menetapkan pasangan 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran memperoleh 96 juta suara sah, unggul di 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Ini juga tercatat menang di luar negeri. Sejumlah pengamat politik memprediksi di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ini akan gemuk karena selain banyak partai yang tergabung dalam koalisi, tentu untuk mendapatkan kue sebagai imbalan politik, Prabowo Gibran dinilai membutuhkan dukungan dari lawan politiknya, yaitu dari koalisi perubahan maupun dari PDI Perjuangan. Prabowo Gibran dinilai perlu merangkul partai politik yang dimaksud guna memuluskan segala program pemerintahan di masa mendatang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberi kue atau bagi-bagi kue kepada partai politik itu. Tentu ini adalah salah satu bisa disimpulkan bahwa ini adalah tiru Jokowi 2014 dan 2019, Direktur Eksekutif Indonesia. Tentu Deddy Kurniasyah atau Kurniasyah menyampaikan Prabowo Gibran akan semakin masif melakukan lobby-lobby politik pasca ditetapkan KPU sebagai pemenang atau pasca nanti putusan MK. Salah satu pasca keputusan DPR untuk tidak mengubah Undang-Undang MD3 yang berkaitan juga dengan kata cara pemilihan ketua DPR itu, saya kira juga memerlukan bagian bargaining power terkait dengan posisi PDIP Perjuangan di mata koalisi Prabowo Gibran mendatang. Ini bisa jadi lobby-lobby ulet PDIP dan juga Prabowo Gibran tentunya, teman. Sekaligus pada kesempatan kali ini sama-sama kita juga akan perlihatkan, teman, apapun kesimpulan dari MK atau putusan MK pada 22 April 2024 bisa dijadikan sebagai momentum penting kita sama-sama menghormati putusan MK pada hari ini. Seperti apa hal yang kita tunggu-tunggu putusan dari MK, kita langsung bergabung di Mahkamah Konstitusi pada kesempatan kali ini. Surat suara dinyatakan tidak sah. Setelah dicek kembali terdapat 2 surat suara tanpa identitas TPS dan tanda tangan Ketua KPPS. Bahwa terhadap keterangan saksi Surya Dharma, Mahkamah membandingkan dengan bukti yang diajukan termohon berupa C hasil TPS 41 Sidomulyo Timur, di mana dalam bagian 2 data penggunaan surat suara tertera hal yang sama dengan diterangkan dengan saksi Surya Dharma, yaitu 305 surat suara termasuk surat suara cadangan.
228 surat suara yang digunakan dan sisa surat suara berjumlah 77 surat suara. Sedangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 107 suara, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 107 suara, dan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 13 suara. Vide bukti T28. Dengan demikian tidak ada kelebihan dua surat suara yang dicatatkan dalam formulir C hasil. Dengan kata lain, dua surat suara yang dipersoalkan oleh pemohon tidak dimasukkan sebagai perolehan salah satu pasangan calon inkasu, pasangan calon nomor urut 2. Hal ini sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Surya Dharma dalam persidangan Mahkamah Vide Risalah Persidangan Mahkamah tanggal 1 April 2024, bahwa perolehan pada formulir C hasil TPS 41 Sidomulyo Timur, suara pasangan calon nomor urut 2 sudah dikoreksi menjadi 107 suara. Kemudian Mahkamah juga menemukan bahwa KPPS mengisi formulir C kejadian khusus dan keberatan di TPS 41 Desa Sidomulyo yang menerangkan kejadian ditemukannya dua surat suara yang telah tercoblos. Pasangan calon nomor urut 2 bertanda tangan Ketua KPPS, vide bukti P110, bukti T28. Kemudian diajukan laporan kepada Bawaslu oleh Tim Hukum Nasional Amin, Provinsi Riau dengan saksi Ketua KPPS Surya Dharma, vide bukti P111. Namun, tindak lanjut dari laporan dimaksud tidak diterangkan baik oleh saksi maupun oleh keterangan dari bukti para pihak. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah persoalan ditemukannya dua surat suara di TPS 41 Desa Sidomulyo Timur telah selesai dengan dilakukannya koreksi terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 dan tidak memperhitungkan dua surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS sebagai surat sah. Dalam formulir C hasil, saksi pasangan calon juga bertentangan hingga tidak ada perolehan suara pasangan calon yang diuntungkan ataupun dirugikan. Terkait dengan keberatan saksi Surya Dharma yang mempersoalkan bagaimana surat suara termasuk ke dalam kotak suara, menurut Mahkamah kejadian demikian juga menjadi tanggung jawab Ketua KPPS terhadap keamanan dan ketertiban lokasi TPS. Ketika petugas KPPS tidak dapat mengetahui bagaimana surat suara tersebut ke dalam kotak suara, tidak pula terdapat saksi yang menjelaskan melihat ada yang memasukkan ke dalam kotak suara tersebut, tidak pula ada kamera pengawas yang dapat melihat kembali apa yang terjadi di TPS, maka menurut Mahkamah akan sulit pula bagi pihak lain yang berada di luar TPS untuk mengetahui bagaimana surat suara tersebut bisa masuk ke dalam kotak suara. Banyak kemungkinan yang bisa menjadi asumsi selain adanya orang yang dengan sengaja memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun asumsi-asumsi demikian tentu tidak diterima secara hukum karena seharusnya didukung oleh bukti yang memadai. Untuk itu menurut Mahkamah persoalan tersebut harus menjadi perhatian bagi petugas KPPS dan pengawas di TPS agar di kemudian hari dapat lebih cermat menghitung suara-suara yang mengawasi pemilih dan berada di TPS terhadap laporan kepada Bawaslu. Hal demikian menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara calon nomor urut 1 terjadi di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P112 serta saksi Adnin Armas. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pasangan nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soco dan TPS 001 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Termohon mengajukan bukti T29, bukti T30, bukti T44, bukti T45 serta saksi Yudhistira Dwi Wardana Asnar. Bukti terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan C hasil salinan PPWP dan pengecekan secara langsung dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 181 sampai dengan bukti PK 185. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban pemohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat dan tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu serta saksi pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon aku, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa bukti yang dirujuk oleh pemohon yaitu laporan kepada Bawaslu tertanggal 16 Februari 2024, vide bukti P112. Karena uraian dalam dalil pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut perihal ketidaksesuaian yang didalilkan. Setelah memeriksa bukti P112, Mahkamah mendapati bahwa maksud dalil pemohon yang kemudian dilaporkan kepada Bawaslu adalah ketidaksesuaian antara
ketangkapan layar, screenshot, C. Pleno, TPS 006 Kelurahan Soco, Kudus, dan TPS 001 Kelurahan Kalirjo, Kebumen dengan terdapat pada tangkapan layar pada laman resmi pemilu 2024.go.id. Bahwa terhadap dalil aku pemohon tidak mengajukan bukti salinan formulir C hasil di TPS yang perhitungan suaranya dipermasalahkan oleh pemohon. Untuk itu, Mahkamah akan menyandingkan bukti formulir C hasil yang diajukan oleh termohon dan Bawaslu, bukti T29, bukti PK 182, serta bukti T30, bukti PK 183. Di mana dalam kedua bukti dimaksud tertera perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 6 Kelurahan Soco Kudus berjumlah 9 suara, pasangan calon nomor urut 2 berjumlah 142 suara, pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 75 suara, dan jumlah suara yang sah adalah 226 suara. Sedangkan pada TPS 1 Kelurahan Kalirjo, Kebumen, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 berjumlah 38 suara. Pasangan calon nomor urut 2 berjumlah 84 suara, pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 54 suara, dan total suara sah berjumlah 176 suara. Mahkamah juga tidak menemukan adanya catatan kejadian khusus yang terjadi pada TPS yang dipersoalkan. Jikapun terjadi perbedaan dengan tampilan perolehan suara pada laman KPU, maka perolehan suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi pada penghitungan di tingkat atasnya adalah yang tertera dalam formulir C hasil. Selain itu, data dalam laman KPU pada tanggal 16 Februari 2024 saat pemohon melaporkan kepada Bawaslu diakui oleh saksi termohon Yudhistira Dwi Wardana Asnar dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2024 masih terus mengalami pemutakhiran vide risalah persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2024. Oleh karena itu, data perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tertera dalam formulir C hasil. Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai telah terjadinya pengurangan suara pemohon di TPS 006